to Mobile Legends. Game ketiga ini, namun dari segi draftingnya, gimana untuk dari kalian? Untuk game ketiga ini. Gue suka banget sama Vitality for sure, Bude. Ya Cassius, tentunya kita percaya ya. Ini Cassius with Trash. Game ketiga. Dan bisa screening. Let's see di game yang ketiga karena ngambil poin kedua sangat penting sekali bagi tim Vitality untuk bisa memegang penuh tempo yang akan mereka mainkan. Game kali ini best of 7. Seconds till the enemy reaches the battlefield. Oke. Smash them. Satu sama. Kita menuju ke arah game yang ketiga, Profesor. Siapa yang akan mendapatkannya terlebih dahulu? Welcome Let's go to to the land of Mobile dawn. Legends. Let's go to the land of dawn. Skor imbang, menarik nih. Karena perlawanan di game yang pertama benar-benar mengejutkan kita semua. Atau mungkin yang tadi Bude bilang juga soal game 1 downloading untuk Vitality. Karena referensinya jelas banget ya waktu bertemu dengan Galtech Cyber Team juga mereka kehilangan game yang pertama. Di game yang ketiga kali ini bahkan Navi mencoba untuk menjawab juga. Fumieko. Wow. Terkena half HP. Tapi ini Profesor, kita juga menyaksikan posisinya para pasukan dari tim Vitality. Mereka punya gameplay inisiatif yang dimana tidak ada Purify kecuali Rian. Iya, itu dia targetnya ya. Mariana paling diganggu-ganggu doang dengan Cincinnati. Lalu nanti dia akan terkena efek knock-up dan akan terganggu dengan Blazing Duetnya. Tapi masih tempelin, mau banget di solo kill sama Chell. Satu lagi. Masih jauh. Aduh, kalau misalnya pasifnya pecah lagi tuh seperempat darah tuh, Be. Bisa Tapi Chell memilih untuk plating terlebih dahulu, Profesor. poke, letting. Fumieko ternyata yang bonyok kena pasif dari Not Ayanami. Vivian udah hadir di bottom lane. Oke. Memilih nunggu ke belakang Fumieko for Sprout. No way. Kali ini Not Ayanami kembali lagi menunjukkan kualitas permainan dari XP lanernya. Mengerikan Fumieko yang mungkin bermain agak cukup pasif dengan santai awalnya, tapi ternyata malah berbanding terbaik dari Riane. Dia tidak mau kehilangan satu gerobak dan memaksakan terkena pasif yang pecah dari seorang Chell. Nah, itu tuh yang paling hati-hati tuh, terutama buat laning. Dan itu yang terjadi tadi di Fumieko. Dan sekarang Fumieko akan ketahan di level yang ketiga. Black Dragon 4 muncul. Wah, Vival. Ketahan. Dia jam-jam. Vival ditabrak habis-habisan total. Dipaksa dapat retribution dan Vival! Lihat berhasil mendapatkannya, itu dia the power of Palmon. Damage yang cukup, waktu yang sangat tipis membuat dirinya berhasil mendapatkan satu buah turtle. Dan menyelamatkan teman-temannya walaupun harus berkorban dirinya dan solo kill. Solo kill from Chell in the top lane. Wow, banyak banget fight yang terjadi. Casey yang jadi target, apalagi Riane yang terkena solo kill. Bahkan Fumieko juga jadi online. Thanks to Vival. Dengan buff dari Turtle, dengan adanya sharing terhadap EXP. Yang membuat kalian Vitality langsung unggul 1.300 gold. Fumieko bahkan kembali lagi dengan keadaan yang lebih stabil dibandingkan dengan Not Ayanami. Walaupun Not Ayanami tidak tumbang. Wow, itu dia. Dengan kondisi para pasukan dari tim Vitality tadi, Profesor langsung bounce back semuanya, Profesor. Bounce back. 1.100 gold. Mahal itu. Mahal banget, walaupun dalam keadaan yang tadi Vival pun gak memungkinkan diri untuk mendapatkan Battle Retry. Gila ya. Dibikin susah. Wah, buat susah lagi. Prof itu berdarah titik terakhir. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, kalau tadi turtle nggak dapat, dia tumbang. Itu baru the real jungler. Jungle itu, Prof. Merasa terpanggil emang. Iya betul sekali, Profesor. Jadi kita langsung balik Bottom lane. Oke, di bottom lane. Dan Fumieko double knockout strike. Dan memaksa sosok dari Not Ayanami harus mundur ke arah belakang. Dan ini apakah ada lethal counter? Tapi nampaknya Vival masih terlalu jauh. Not Ayanami double jab. Kalau keluar double jab, Fumieko selamat. Tapi double jabnya nggak keluar, Profesor. Dan itu dia lethal counter. Ayam geprek tapi menjadi naga geprek meanwhile di arah top lane. Perpasukan dari tim Vitality, mereka tidak berhasil diculik Chini-nya. Masih bisa digocek kiri, kanan, depan, belakang dengan flicker. Papan caturnya gagal untuk mengunci Chini. Naga geprek, rica-rica di bottom lane. Sajian yang menarik di mid game seperti ini. Karena temponya udah mulai dipegang. Udah mulai naik nih sepertinya. Ganking terjadi. Chell bahkan tadi kena gank di bagian top lane. Karena dikiranya Bayuan ternyata bawa kawan. Dan bahkan Vival sekarang harusnya free. Lebih Bebas. Karena lihat tuh, Viviannya pegangin Casey. Ditempel. Dibikin gak nyaman farmingnya. Udah nge-grip lagi sih. Baik. Vitality udah pegang lagi game ini.
Dan Vivian, ini benar-benar the mother of tank, lihat. Benar-benar menakutkan. Dapat. Dan dapat lagi jungle-nya. Siapapun yang ditendang sama Vivian ini bisa dimakan instan, Profesor. Awas, Bahkan move. Merai sekalipun, ingat, Merai pakai flicker bukan vengeance. Jadi bisa instan, Profesor. Itu dia. Itu yang berbahaya. Dan bottom lane 1v1 situation. Fumieko. Double jab. Double jabnya tadi pas lagi merah. Ini double jab nih, Prof. Double jab sih, Not Ayanami pasti langsung seperempat. Fix. Fix. Efek dari Fumieko. Hunter Strike juga tentunya. Ada Fury Hammer di dalamnya. Tapi konsil play Merai. Oke. Flicker Cell. Karena dia tahu dia keikat tadi ya. Kalau dia nggak flicker bahaya banget, informasi yang sangat mahal. Tapi Cini sangat peka. Lihat Cini langsung menuju ke arah top lane. Karena tahu Sandwich Gaming akan dimainkan oleh tim Navi Philippines. Tapi ada cut wave yang dilakukan sama Fumieko. Berarti ini gerakannya bakal menuju ke top lane. Sepertinya akan ada fight di area mid lane atau top lane nih harusnya. Kalau gue lihat ini bisa menjadi tim fight di arah jungle. Merai. Ice Ratu maut. The Whale Trigger dan instant kill. Para pasukan dari tim Vital di depan sana menutup jalan perpasukan dari tim Navi. 2 poin kill hilang dan Not Ayanami sekalipun dia masuk akan menjadi naga geprek. Naga geprek, Rica. Makan malam yang menarik tentunya kalau memang Not Ayanami akan masuk ke dalam sana. Makanya dia memilih disengage. Dan ternyata tadi Blazing Duet dari Riane malah mengundang petakannya sendiri. Betul, Profesor. Dan Double ini turret. DKC muncul itu. Awas. Di show. Lethal Ignition, awas. Jabnya lagi merah. Iya. Tangannya lagi pedas. Kalau kena dada, duk, bunyinya tuh. Itu dia bahaya banget. Dan Nah, lihat, aku lihat setengah darah. setengah darah. Dan Not Ayanami kali ini. Jangan lupakan kalau Fumieko dia mau mainin Heavy Life Punch 2 kali, Prof. Tadi pasifnya Naga tuh nggak terlalu berasa, Prof. Iya. Ketutup ya sama Left Punch. Iya, keisep darahnya tapi absorbnya doang. Udah pasti bakal langsung di recover. Free Turtle harusnya Perfect Turtle 3000 gold lead. Vitality lebih mendominasi di game yang ketiga. Terlihat Casey yang tidak mendapatkan ruang. Karena kita awalnya mengira Kaja, tapi ternyata Chow ya udah pasti lebih galak, lebih agresif. Casey berada di level yang ke-9, Viva berada di level yang ke-10. Lihat pressure yang gak berhenti. Vivian bener-bener nempelin terus. Not Ayanami double jab dan naga geprek kali ini menjadi naga KO. Di take down dari bottom lane. Vivian segera maut. The Wild Dragon belum dikeluarin, tapi itu dia dengan Real World Manipulation 2. Balas. Semua bercantum, tapi lihat Chell sangat berani untuk mendapatkan pasif yang bergerak belakang. Chell termakan double kill. Tapi Fumieko tidak tinggal diam. Karena Vivian, The Wild Dragon menuju ke arah sosok Casey. 2 tim fight hilang dan wipe out for Vitality. Diratakan di Paris. 3000 gold langsung leading dari Vitality. Wipeout team fight yang terjadi di semua lini. Dan bahkan mendapatkan inner turret secara paksa tentunya. Mulai dari Fumieko dan Vival. Fumieko langsung grouping. Dan bahkan keberanian Chell itu ternyata hanya umpan lambung. Ya, Membuat Navi ternyata ada di posisi yang sangat awkward. yes, betul sekali, Profesor. Kita lihat di sini, Not Ayanami menang di awal, tapi bukan berarti dia mendapatkan kemenangan sampai akhir karena lihat Tunggu di belakang, Vival. tunggu di belakang. Ditunggu di belakang. Double jab, knockout strike, Purify dan Cloud geprek di arah bottom lane dengan lethal counter. Walaupun begitu mereka harus mengerahkan 5 pemain untuk bisa mendapatkan 2 pemain Real World Manipulation. Dan what the cover from Chini! Vival still survive in the river. Wow, Chini with a big play. Chini berhasil menghentikan 4 kejaran dari Navi. Lihat Vivalnya, ketawa, Profesor. Langsung diselamatkan. Jangan lupa Vival, kamu punya hutang sama Chini. Yes. Ketika tadi bener-bener di cover, dilindungi. Dan bahkan ini tetap temponya tidak hilang dari Vitality. Wow, tinggal menunggu untuk harus memanggil karya dari Lord. Karena sekarang perbandingannya 7 kill. Navi masih dalam keadaan yang sangat-sangat under gold level. Dan juga map vision. Oke, Chini bukan sekali, dia 2 kali. Chell di arah top lane dan mid lane tadi di sungai untuk Vival. Vival kembali lagi, Profesor, menuju ke arah Lord. Ini dia, Fight Lord, tarik ulur. Karena dengan menggunakan Balmond, mereka akan lebih berani untuk mencari target terlebih dahulu. Dimana Under Sword sudah ditarik dari Chell. Muncul tentunya dari Riane di bagian mid lane. Muncul, ada Vivian di sana dan Duel Dragon belum keluar. Real Manipulation langsung dibuka 2 source kill, tapi Petri online menuju ke arah Vivian. Fumieko mencoba mendistract, double chef, Red of Death di sana. Team fight yang sedikit kacau untuk para pasukan dari tim Vitality, Profesor. Oke, beda target sepertinya.
Dan ternyata terlalu dalam untuk pengejaran dari Navi barusan. Navi kali ini membalas dengan sangat cepat sekali. Tapi 3 melawan 5. Navi pun masih bermain dengan hati-hati. Mereka tidak ingin kehilangan momentum untuk Lord kali ini. Dan ada solo kill dari Vival. Oke, solo kill tapi lethal counter. Kali ini bakal coba ditutup. Cel. Lihat Cel di sana. Berhasil mendapatkan 1 buah loot untuk Riani. Cel gagal melakukan steal, tapi Cel masih mau resmi di light wheel with flicker. Targetnya tidak ada. Hanya ada merah di depan sana. Bakal coba di all in, tapi nampaknya Vivian standby on position. Tapi tidak mau terlalu all in, berpasukan dari tim Navi, mereka berhasil pulang semua. Tapi flicker yang diberikan oleh Cel ini menandakan satu informasi, Cel bisa dimakan oleh tim Navi. Hati-hati dengan Casey karena dia menggunakan Nolan. Mungkin saja bisa kena flank, mungkin saja bisa kena kejutan. Dan sekarang bermain dengan Lord Navi. Mereka sadar mereka lagi punya advantage, mereka tidak ingin melepaskan pressure tersebut. Mulai turun temponya. Karena Vitality, mereka tahu mereka harus bermain hati-hati. Cel kejar seperti light wheel. Oh, sampai pakai speedy light wheel untuk kabur, Profesor. Itu dia. Lari, ada Not Ayanami. Lari, ada pohon, ada Merai. Pohon terkuku. Pasif pecah, Fumieko masih menjalankan tugasnya untuk melakukan split push. Gameplay 4-1 sebenarnya akan dijalankan oleh Vitality. Wow, Ini seru banget sih. Ini seru banget. Karena satu sama lain gak ada yang mau kalah. Dan lihat Riani. Dia tahu. Dia punya poking damage. Vival kali ini gak bakal kuat bertahan cukup lama. Tapi informasi yang dapatkan adalah Fumieko cepat langsung bounce back ke atas sih, Prof. Oke. Mereka butuh sandwich gaming. Clear bawah dan bounce back, recall ke atas tentunya. Recall sih sekarang. Atau dia mau dorong. Karena mereka mungkin masih punya volley defense. Keputusan call yang sangat mahal. Oke. Siapapun yang memberikan call tersebut dan tidak menarik mundur Fumieko menjadi sebuah jawaban. Karena lihat bakal coba dipotong tengahnya sama Vival. Dipotong tengahnya, baru mulai terus berjalan. Bahkan terpisah untuk fokus dari Navi sekarang. Bermain dengan 3 pemain yang tersisa di bagian top lane. Membuka ruang untuk Cel farming. Dan malah memecahkan pasif base turretnya untuk Navi. Vitality masih memegang kendali permainan. Dengan 4.000 gold. Endless barrel di Casey. Cooldown. Dapetin regen HP juga ketika melakukan hit. Dan Vivian menemukan ada Not Ayanami. Tapi ternyata yang terjebak Merai. Oh, Merai. Itu Prof, kalau pasifnya 2 kali nyala lagi, Merai pasti meleduk. Udah bukan pohon terkokoh, pohon tumbang. Pohon tumbang. Terkena efek dari Kari yang mematikan. Spinning light wheel tadi yang di-spam terus-terusan. Dan Fumieko. Dia benar-benar berada di titik di mana tim Navi harus minimal berdua atau bertiga untuk menggerakkan roda mereka ke bottom lane atau ke laning jauh. Karena lihat Riani, kalau Riani atau Casey yang lewat di sana pasti bakal terjebak. Merai tahu di sana Bush PH. Berpasti akan ada seseorang di dalam sana sehingga Vitality ini harus berhati-hati, harus lebih aware karena sungai memanggil. Dan apakah Vivian sudah menemukan Bush yang tepat? Udah harusnya, tapi nggak tahu following up-nya gimana, Prof. Bush-nya tepat, tapi following up-nya belum. Tapi ada satu hal yang akan ku tanyakan ke Profesor Fumieko di arah bottom lane. Worth it gak sih, Prof, terlambat sedikit seperti ini? Worth it. Oke. Karena expanding river. Yang penting jangan sampai di tengah-tengah jalan dia ketemu sama seseorang. Oke. Tapi Vivian bakal coba mencari Ngebait, celah. bawahnya. Mencari bait. Tapi lihat di arah bottom lane. Dia. Kali ini udah mulai masuk menuju ke arah best turret. Mereka tidak mau kontes. Vivian kembali lagi membuat bait di atas. Dan dengan adanya informasi di mana Valentina dari bottom lane harusnya berpasukan dari tim Vitality melepaskan lot menuju ke arah V-Fight. Fokus menuju ke arah Casey. Target utama duel striker menuju ke arah belakang dan retribution dari Vival. Berkat Vivian berhasil menjauhkan Casey dengan duel striker. Tidak mereka mencoba untuk meratakan dari top lane. Fumieko melakukan cutting. Masih ada battle mirror rematch tapi di depan sana. Casey, where are you going, Casey? No, where to run? Walaupun Fumieko di take down, tapi pertukarannya masih cukup worth it. 2 tukar 1, Lord bergerak dan bahkan bottom lane terancam. Tadi team fight-nya memang tidak ada rain, makanya tidak ada magic damage. Dan Cel Malefic Gun, dia akan ready untuk melakukan push 3 lawan 4. Wah, what a macro from Vitality. Dan bakal lihat di bagian sana. Lethal counter tidak pakai babi bu, langsung untuk mengeluarkan, memaksa mundur untuk Dexter daripada pasukan dari tim Navi Philippines. Dan di depan sana Vival, clear minion menjadi target utama. Dan bisa dibilang dengan adanya Vivian
The Way of Dragon ngejauhin Casey. Itu benar-benar poin yang mahal banget, Profesor. Itu dia ya. Single target lock dengan The Way of Dragon. Jauhkan pemegang Retribution karena apapun bisa terjadi di kontes dari Lord. Begitu juga dengan adanya Vival, War Axe, dan ditambah lagi dengan adanya Chassis Pauldron. Semakin lebih superior dia untuk menahan damage dari Riane. Fumieko punya Malefic Roar. Oh ini bener sih emang mainnya dari tadi jalanin laning jauh. Tapi kalau udah menit segini, yang di aware tuh seharusnya Navinya juga akan bermain dengan 3-2. Jadi kalaupun nanti Fumieko akan melakukan split push, minimal harus ada backup di belakangnya. Berarti kalau gitu, Fumieko bisa melakukan split push dengan satu catatan. Selalu ada flicker. Selalu ada flicker. Itu aja dulu. Kalau dia misalnya masih main dengan 4-1, Prof. Selalu ada flicker. Kalau belum ada flicker berarti pastikan mereka regroup dulu. Itu dia. Gak usah main ke move. Mumpung Lordnya di atas lagi nih. Iya. Lagi-lagi. Ini Land of Dawn lagi mendukung Vitality dengan keadaan seperti Lord di atas, laning jauhnya di bawah. Dan terus didorong. Bermain dengan timing. Bermain dengan macro play. Vitality yang unggul 5.000 gold dan Not Ayanami punya Winter Crown. Oke. Waduh, ini lumayan cukup menegangkan, Profesor. Kenapa menegangkan? Walaupun sudah dipegang sama Vitality, yang menjadi catatan adalah satu, Profesor. Ini udah di menit 15. Ini cukup berbahaya bagi siapapun yang bisa mendapatkan fight besar entah Lord atau dengan adanya wipe out. Bisa satu kali garis lurus. Bisa ganti target juga ya, nggak cuma Lord yang jadi target utama. Orang. Lihat bawahnya bertumpuk semua wave minions. Dan itu yang ditugaskan untuk Fumieko. Fumieko menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dan yang nge-call Fumieko ini benar-benar juga tahu how to make play untuk ngelawan Navi Philippines. Ya, makro level ya. Ini dia yang sempat kita singgung tadi. Navi, ban chipnya 3 game. Karena takutnya gameplay-gameplay seperti ini bakal kejawab Ranger Mas. Ya, apalagi di clear satu wave. Iya. Minion gede jalan. Minion gede jalan. Udah, Nah, river ke tengah. Wah, lumayan ini, Profesor. udah tinggal bermain dengan setengah map saja. Dan sekarang Lordnya dipegang sama Chell. Vitality akan berdansa di area Lord. Harusnya. Sementara Valentina muncul di bawah. Oh, double chip. Double chip. Riane double chip. Itu dia. Double chip dengan lethal counter. Hilang. Meledak. Berhasil dimakan Riane. Gak expect dengan adanya sosok dari seorang Fumieko. Lagi-lagi Fumieko memberikan tugasnya dengan baiknya decoy di arah bottom lane. Terkesan masih melakukan split push, tapi ternyata tiba-tiba sudah muncul di depan sana. The double jab yang mengerikan sekali dalam keadaan dia lagi champ stamp. Sekarang keadaan Lord, The Way of Dragon, Vivian. Tapi di cancel begitu saja, Red of di depan mata, tapi masih ada Vivian dengan Immortality-nya mundur ke arah belakang. Diselamatkan dengan Immortality, tapi not Ayanami, no Naga for this time. Oke, Lord merge. Tapi ingat, teman-teman dari Navi, mereka akan kembali lagi ke Land of Dawn. Dan kali ini, masuk dari luar manipulation. Oke, flicker mundur ke arah belakang, Sini menjadi target utama, not Ayanami ter-take down, satu persatu. Bakal coba dikuliti, Chell lebih memilih fokus menuju ke arah salah turret, membiarkan Triland Super Wave Minion. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Clear Minion menjadi sebuah jawaban, karena mereka sadar tidak ada initiate power. Dan ketika disengage atau mau lanjut, ini adalah call yang sangat bijak untuk mundur. Ya, lebih baik mundur. Karena udah mulai memasuki menit ke-18 dibandingkan dengan melakukan blunder yang fatal. Lagi-lagi Lord Evolve di bawah dan pas banget Vitality pasca mendapatkan top base turret. Cini Winter agar semakin sulit untuk bisa ditangkap. Wind of Nature Chell next mungkin akan jual beli item. Oke, Karena mungkin kalau emang mau jual sepatu ya Windtalker nanti pemilihan item terakhirnya. terakhir nanti. Terakhir banget. Itu nanti, Prof. Iya, yang penting save money dulu untuk bisa jual beli item. Yang penting nanti bisa tuker dari Wind of Nature, ganti ke Immortality, ganti ke Winter, ganti ke Rose Gold. Biar nggak bingung kan tiba-tiba lagi team fight. Dari mana duitnya bang? Habis ntar takutnya. Oke, melihat para pasukan dari tim Vitality. Kali ini mereka bakal coba dengan sabar bermain dengan three lane push-nya. Ini yang sangat mahal dari mereka. Super Wave Minion. Super Wave Minion. Dan Bush. Ini udah bener-bener kayak main petak umpet jatuhnya. Ya. Harus tahu informasi dulu dari Vitality di mana. Navinya juga di mana. Salah Bush dikit akan menjadi ancaman tentunya bagi masing-masing tim. Tapi yang pasti tadi kita lihat Cini kan ngeluarin flicker. Harusnya mereka mau fight lagi sih ketika
adanya flicker untuk Cini ya. Cini bener-bener jadi pondasi untuk di game ketiga nih, Prof. Udah pasti. Full pondasinya di dia. Nah, kalau dia tumbang keseimbangannya hilang. Iya, betul. Makanya pick Yuzong ini emang buat ngejawab Cini. Cuma dari tadi Cini susah banget buat dijangkau. Itu speciality dari mid laner yang emang pintar jaga posisi. Wood, Bush PH. Oke. Tapi ini kalau bisa kita lihat 2 melawan 3. Plusnya adalah 1. Mereka punya Rate of Death. Tapi kalau bisa dibilang nggak ada Rate of Death. Misalnya, Prof. Ini mungkin 2 lawan 3. Gue masih megang yang 2 sih, Prof. Persis ini damage-nya, Prof. Menang quality ya. Menang quality. Kuantitinya mungkin kalah. Itu dia. Tapi Pakitonya kan kita lihat itemnya tadi. Malefic Roar. Item jahat. Jahat sekali tinju, meledug. Oh, muncul. Muncul di atas Fuminya. Bentar. Fuminya sengaja muncul di atas. Belum kelihatan juga tentunya. Karena Valentinanya masih missing in action. Satu Rain baru kelihatan. Profesor gak ada sentry loh, dua-duanya udah dipakai. Sentrinya udah dipakai dan purple buff up. Wah, dipoking sama Cini. Notaya Naminya bisa dipoking dan dipaksa untuk ngeluarin Black Dragon Transform. Efek dari Wishing Lantern ya. Pemaksaan tersebut yang membuat Merah juga bonyok setengah darah Merah. Well, Dragon double chip! Itu dia, masih ada Wind of Nature. Fumieko memilih mundur ke arah belakang. Di-cancel oleh Vivian. Vivian save the day, tapi lihat permasukan dari tim Vitality. Mereka harus kehilangan Cini. Wah, pertukaran yang memang terjadi barusan. Tapi Lord tetap di tangan dari Vitality. Ingat, ini adalah Lord Evolve dan Kari late game. Riannya emang punya si Halberd. Tapi si Halberd tersebut nanti kayaknya bakal jadi target untuk Fumieko. Karena dari tadi Fumieko selalu punya efek shield yang bisa menyelamatkan diri dia. Tapi tidak ada Wind of Nature. Itu yang mungkin akan menjadi poin plus. Purify juga. Purify juga digunakan. Dan Lord Evolve bergerak dari area mid. Gak ada Casey untuk 20 detik ke depan. 4 lawan 4. Cini juga akan kembali ketika Lordnya akan hadir di area mid lane. Mampukah Vitality endgame dalam keadaan sama seperti ini? Apakah ditahan kita nggak tahu. Itu dia. Tapi kita lihat di sini mereka bakal coba ada Way of Dragon yang di copy Vivian kali ini di arah mid mengganggu Fumieko di bottom lane. Masih ada Crown. With the Crown mundur ke belakang dan langsung ada Blazing Wind with Winston Crown di depan sana bakal coba dihantam balik. Mundur ke belakang. Vivian masih ada Immortality. Memang berhasil diselamatkan dengan adanya Conceal. Lord memang tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan tepat karena tidak ada cover. Karena Cini balik lagi seperti yang kita sudah sampaikan, pondasi permainan game ini. Ya, pondasi permainan ketika ada Lord Evolve plus Cini itu akan menjadi lebih mulus bagi Vitality. 9 banding 19. Nah, ini dia sekarang Cini. mau di-push lagi sepertinya. Ini dia powernya dari Cini. Lihat poking damage dari Cini. Cini dipaksa untuk mundur ke belakang. Masih ada satu buah flicker. Reward manipulation. Berhasil menutup Notaya Nami dan bahkan Fumieko berhasil meng-KO Notaya Nami. Meanwhile, permasukan dari tim Vitality mencoba untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Dengan adanya Super Wave yang bergerak di mid dan juga bottom lane. Ini menjadi pertanda endgame atau bahkan ada extra time, Profesor. Wah, disengage terlebih dahulu. Vitality memilih untuk mundur dan cukup dengan Not Ayanami ketika dia sudah mengeluarkan Petrify dan Winter. Lord akan dimaksimalkan kembali oleh Vitality karena Not Ayanami tumbangnya lebih lama dibandingkan dengan kembalinya dia ke Land of Dawn dengan Lord. Windtalker, Chell. Seperti yang udah kita duga tadi. Dia akan jual sepatunya. Dia akan ganti dengan item Windtalker. Dan Fumieko. Dia punya Rose Gold, dia punya Winter. Semakin sakit dia macam diberikan. Karena dia juga semakin sulit untuk bisa di take down. Vivian menerima damage yang cukup dalam dari Rianne tapi masih aman karena dia masih punya Immortality. Dan Fumieko di sampingnya. Ada seseorang Fumieko ke-trap. Oke, Fumieko no way. Hilang begitu saja. Bakal coba di cover. Conceal untuk mundur ke arah belakang. Coba untuk menyelesaikan tugas yang menuju ke arah Lord yang terhormat dan berhasil dapatkan Vival. Mundur ke arah belakang dan semua jawaban lihat apa yang dilakukan oleh Cini. Tapi jangan lupakan Cini tidak memiliki flicker. Berhasil mundur selamat. Vivian melakukan distraction dan itu dia 2 super wave minion bergerak di top dan di arah bottom lane. Wave mereka bakal maju. Tapi Profesor, Fumieko memang punya damage besar. Tapi ketika bersama Lord, Cini lebih punya kuasa. Ini dia. Apakah dimaksimalkan Lord Evolve plus Eve? Di slow push midnya. Gak mau di clear. Agar bergerak juga laning sampingnya. Atas dan bawah
akan memberikan pressure yang sama. Reland push dari Vitality di menit ke-24. Let's see 4 lawan 5 endgame kah? Oke, 4 lawan 5. Navi Philippines berhasilkah mereka melakukan defensif dengan adanya Vivian stand by on position. Red of that, tidak ada kena siapapun. The World Manipulation, gak ada yang berhasil kena Way of Dragon dan Dota Yanami dikunci dengan adanya World Manipulation. Vivian ter-take down, tapi lihat Vivo terpaksa menjadi point kill, tapi Chelsea satu ball dengan Wind of Nature tidak bisa bertahan di atas Rain. Dia bisa terus sakit dengan magical damage. Rian memang ter-take down, tapi lihat apa di depan sana. Gini masih ada flicker. Vivian, what the cover. Dengan batang hidungnya aja Vivian sudah mengerikan. Membuat Casey harus mundur ke belakang. Tapi jangan lupakan, geprek naga yang gagal dimasak oleh Vival. Menandakan Team Vitality harus sedikit mengendorkan permainan mereka. Ada Fumi, tapi sepertinya bakal disengage. Karena mereka nggak punya Chell. Dan Riane. Kembali lagi fight yang menarik. Dipaksa. Play. Udah fight back, mau cari orang. Serius lu? Wow. Hanya untuk menguasai purple buff agar Casey memiliki mobilitas yang seimbang dengan Gouch yang dia punya. Prof, ini yang sempat aku tanyakan tadi Prof. Dan aku sempat sampaikan ke Profesor. Ini bahaya, udah memasuki menit segini. Siapapun yang tumbang satu kali ini bisa berubah, Profesor. Tapi emang bahaya banget karena tadi Chell yang tertangkap. Ketika mungkin dia lagi nggak siap dengan jual beli itemnya. Dipaksa sama Rain. Dikejar sama Rian dengan Blazing Duet Winter tadi soalnya. Ini lihat di tim Vitality, mereka juga kesulitan untuk melakukan endgame. Karena harus 5 versus 5 sih Profesor. Dan Setuju. Cini tidak memiliki flicker. Kayaknya Cini nggak boleh ngebuka di awal deh Prof. Dia harus hilang dari map. Wah, Cini sebagai pemberi damage yang paling tinggi seharusnya dari Vitality dengan ada Wishing Lantern. Makanya emang harus fokus merahnya, tapi Vivian harus sadar kalau dia udah nggak punya immortality. Udah pecah immortality-nya. Lord Evolve kembali muncul di menit ke-26. Main laning atau main bait di Lord. Itu opsi yang terbaik dari Vitality. Vivian langsung lihat main Senpunya. Main satu buah Jekudonya. Gak kena Vivian. Breath of Death di all in Vivian. Duel Dragon yang gak bisa menyelamatkan dirinya. Mereka memilih untuk team fight terlebih dahulu. Untuk para pasukan dari tim Vitality mereka kehilangan satu member. Vivian termakan the mother of tanks kali ini. Lord Evolve akan dipegang oleh Navi sepertinya. Mereka Harus mau mundur dulu 4 lawan 5. Mereka atau mau- di reset aja bawahnya bakal dimaksimalkan oleh Bumi Eko. dan Cini juga bisa megangin. Dia udah punya ini apa namanya? Lihat. Udah punya flicker. Paksa Cini. Flicker mundur ke arah belakang. Rian di depan mata. Bakal coba. Apakah ada steal? Kita lihat mata ada di Vival. Dan Vival! What the steal! Lord from Vival! Berhasil mengamankan Lord di hadapan para pasukan dari tim Navi Philippines. Lethal counter retribution. Palmon yang selalu menjadi masalah di Land of Dawn untuk perebutan retribution. Thanks to Cini tentunya. Untuk bisa ngebonyokin sedikit Merai dan juga Riana untuk mundur ke belakang dengan repositioning. Sehingga Vival berada di posisi yang aman. Lord Evolve bergerak. Dan sekarang momentum ada di Vitality. Tapi ingat, fight 4 lawan 5. Mereka harus menunggu dulu. Mereka harus maksimalin Cini. Sekarang di mana Cini? Ready dengan immortality. Oke, punya RWM. Tapi itu dia Profesor. Sakit banget. Winter Crown mencoba diselamatkan. Dengan adanya satu more damage diberikan. Tapi keprek pohon yang tumbang. Memberikan Navi 1 point kill. Tidak ada pohon terkuku. Oke, 4 lawan 5. Bakal langsung coba body end, Kane. Apa sebentar lagi di cancel. Duel Dragon tanpa falling up damage. Tapi dapat pakai di depan sana. Mereka memilih untuk mundur ke belakang. Chell tidak mau terlalu terburu-buru. Fokus ke arah base. Vitality finally out of the long fight. Save the game. Game ketiga berhasil mereka dapatkan tim Vitality.